Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 7 semester 2. Dalam hal ini kita akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Ya, ini pelajaran kelas 7 fikih semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Pertemuan pertama ini membahas tentang sholat Jumat. Kita akan membahas apa itu sholat Jumat, apa hukumnya, dan siapa saja yang wajib melakukan sholat Jumat dan siapa saja yang boleh tidak ikut sholat Jumat. Langsung saja ya, kita ke pengertian sholat Jumat dulu. Apa itu sholat Jumat? Langsung saja. Sholat Jumat adalah sholat dua rakaat pada waktu zuhur. Sholat dua rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan dua khutbah. Didahului dua khutbah dengan ketentuan tertentu. Saya ulangi, yang disebut sholat Jumat adalah sholat dua rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat, secara berjamaah. Harus dilakukan secara berjamaah ya, tidak boleh sholat sendirian di rumah, tidak boleh, harus dilakukan secara berjamaah dan bertempat di masjid. Jamaahnya nanti ada dibahas juga di video berikutnya, minimal 40 orang yang berjamaah dan orang yang menetap di tempat tersebut. Tidak termasuk orang yang datang ya, pendatang atau orang yang sudah lewat masjid kemudian dia ikut jamaah, itu tidak ikut dihitung. Jamaahnya minimal 40 orang dari penduduk setempat. Kemudian harus didahului dengan dua khutbah. Jadi sebelum praktek sholat Jumat harus ada dua khutbah dulu. Khutbah satu kemudian dipisah jeda, lalu ada khutbah lagi, baru kemudian melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumatnya ini jumlahnya hanya dua rakaat. Dia sebagai pengganti sholat zuhur, tapi hanya dilakukan di hari Jumat saja. Maka tidak ada sholat Jumat hari Kamis, hari Rebo, Selasa, di sana tidak ada, khusus hari Jumat. Apa hukumnya? Hukum melaksanakan sholat Jumat itu apa? Hukum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat itu hukumnya fardhu ain atau wajib. Jadi kalau ditinggalkan dia dosa. Bukan ada dalam sebuah riwayat itu menjelaskan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja dan sebenarnya tanpa udzur, tidak ada sebab atau tidak ada alasan yang membuat dia tidak ikut sholat Jumat, tapi dia sengaja meninggalkan sholat Jumat secara berturut-turut 3 kali, maka darahnya itu sudah halal, dia sudah boleh dibunuh alias dia sudah menjadi kafir karena dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Dan kewajiban itu bagi siapa? Bagi orang laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Nanti syaratnya akan dibahas pada video berikutnya. Kok cuma laki-laki, berarti perempuan tidak wajib, Pak? Oh, nanti ada 4 orang yang boleh tidak ikut sholat Jumat. Dia tidak Jumatan tidak apa-apa, tapi diganti sholat zuhur di rumah. Di sebuah hadis Nabi pernah bersabda, dalam sebuah riwayat hadis Nabi pernah bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun illa ala arba'atin. Sholat Jumat itu, al-jumu'atu haqqun wajibun itu hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan itu dosa. Illa ala arba'atin, kecuali tidak wajib, kecuali untuk 4 orang. 4 orang ini boleh tidak ikut Jumatan karena dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ini untuk khusus untuk 4 orang. 4 orang itu siapa saja? Ingat-ingat itu ya. 1,
sobi atau anak kecil. Anak kecil yang belum balik tidak wajib sholat Jumat walaupun dia laki-laki. Yang belum balik berarti belum pernah mimpi istimna atau mimpi keluar air mani. Anak kecil tidak wajib ikut sholat Jumat. Kalau dia mau ikut untuk belajar boleh, silakan, asal tidak membuat gangguan, membuat keramaian di masjid, silakan untuk belajar. Tapi dia tidak wajib. Kalaupun harus di rumah tidak apa-apa karena dia tidak wajib. Kemudian yang kedua, perempuan, imratun. Orang perempuan tidak wajib ikut sholat Jumat. Tapi kalau ingin ikut boleh. Saya pernah pergi ke Demak di desa Karanganyar, tepatnya di desa mana ya? Sambung ya. Di desa Sambung, kecamatan Karanganyar, Demak itu saya pernah jumatan di masjid di situ. Di situ ada jamaah perempuan. Jadi boleh, dia ikut boleh, tidak ikut juga tidak apa-apa, ada wajib. Seandainya dia memilih sholat zuhur di rumah, dia tidak dosa karena perempuan tidak wajib mengikuti sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, maridun atau orang yang sedang sakit. Orang sakit juga boleh tidak ikut Jumatan, walaupun dia seorang laki-laki sudah dewasa. Sudah wajib sholat, harusnya kan dia berkewajiban ikut sholat Jumat. Tapi ketika dia sedang sakit yang membuat dia tidak bisa berangkat ke masjid, maka kewajiban itu gugur. Dia sudah tidak wajib ikut sholat Jumat di masjid. Dan nanti berarti sholat zuhur di rumah boleh 4 rakaat sholat zuhur di rumah. Jadi tidak wajib ikut sholat Jumat bagi orang yang sedang sakit, walaupun dia seorang laki-laki yang sudah balik, yang sudah wajib sholat. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah abdun mamlukun, budak atau hamba sahaya. Budak kan untuk zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi, tidak ada yang namanya budak. Tapi zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ketika selesai berperang, biasanya ada tawanan-tawanan perang. Kalau tidak ditebus itu bisa dijadikan budak, boleh dibawa pulang. Baik itu laki-laki atau teman musuh yang kalah dalam berperang itu boleh dibawa pulang untuk dijadikan budak. Budak ini boleh diperjualbelikan juga seperti barang, walaupun dia manusia tapi boleh diperjualbelikan. Zaman dulu, zaman sekarang sudah tidak ada budak. Pembantu beda loh ya, jangan anggap pembantu itu sebagai budak. Tidak, pembantu itu manusia seperti kita, harus dihargai juga, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dia bekerja ya harus diberi upah, diberi gaji. Pembantu dengan budak beda ya. Pembantu itu manusia yang merdeka, kalau budak ini manusia yang tidak merdeka. Jadi kemerdekaannya tergantung oleh majikannya. Dia boleh diperjualbelikan, maka dia tidak wajib mengikuti sholat Jumat karena dia tidak merdeka. Dia tidak bebas kemana-mana, harus izin majikannya dulu. Seandainya majikannya mengizinkan pengen pergi ke Jumatan, silakan boleh, maka dia berangkat Jumatan. Tapi ketika seorang budak tidak diizinkan oleh majikannya untuk ikut Jumatan, maka dia tetap di rumah dan tidak berdosa karena tidak ikut Jumatan, karena memang dia tidak wajib untuk ikut sholat Jumat. Bisa dimengerti ya? Saya ulangi, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat, yang harus dilakukan secara berjamaah minimal 40 orang oleh penduduk setempat. Orang pendatang tidak ikut dihitung ya. Dan didahului dengan 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Itu pengertian dari sholat Jumat. Nah, hukumnya apa? Hukumnya itu fardhu ain atau wajib bagi seorang laki-laki yang memenuhi syarat. Nanti syarat-syaratnya akan kita bahas di video berikutnya. Ada 4 golongan, 4 orang yang tidak wajib ikut sholat Jumat. Jadi dia tidak Jumatan, tidak apa-apa, tidak dosa. Boleh silakan. Dan 4 orang itu apa saja? Siapa saja? Yang pertama anak kecil yang belum balik, dia tidak wajib ikut Jumatan, di rumah saja tidak apa-apa. Kemudian yang kedua perempuan tidak wajib sholat Jumat, ikut Jumatan tidak wajib.
Kalaupun ingin ikut boleh silakan, tapi tidak wajib. Seandainya dia memilih sholat zuhur di rumah, tidak masalah, tidak dosa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sedang sakit, walaupun dia laki-laki sudah balik, tapi kalau dia sakit, yang ketika dia harus jumatan akan menambah parah sakitnya, maka dia tidak wajib jumatan, di rumah saja tidak apa. Kemudian yang terakhir adalah budak dalam bahasa saya, dia tidak wajib jumatan karena dia bukan orang yang merdeka, dia milik majikan. Tapi khusus untuk budak ini, untuk budak zaman sekarang sudah tidak ada budak, maka hanya 3 saja ini yang bisa kita temui di zaman sekarang. Anak kecil, perempuan, dan orang yang sakit ini tidak wajib ikut jumatan. Oke, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.